Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia Ramadana, mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Islam Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, materi motivasi dan pembelajaran perspektif behavior yang diampu oleh Bapak dosen Miftahul Hakim MPD. Baik, langsung saja pada poin pertama, ada motivasi dan pembelajaran perspektif behavior. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih motivasi itu. Motivasi adalah suatu proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku seseorang. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Dari segi perspektif behavior, motivasi sendiri mendorong perubahan tingkah laku akibat interaksi pengalaman seseorang dengan persekitaran. Prinsip yang diamalkan adalah memberi motivasi kepada murid dalam bentuk ganjaran atau dendaan iuran. Baik, kesimpulannya, perspektif behavioral ini menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Baik, yang selanjutnya ada teori peneguhan Skinner. Menurut Skinner, motivasi ekstrinsik dapat dikategorikan dua jenis, yaitu yang pertama ada ganjaran, yaitu satu objek atau peristiwa yang diberi kepada murid hasil daripada manifestasi suatu tingkah laku yang diingini. Contohnya, guru memberi token ekonomi berbentuk bintang kepada murid-murid yang berhasil menyelesaikan masalah pembelajaran dengan betul dalam masa yang diperuntukkan. Murid akan mengumpulkan bintang atau mata ganjaran atau sebuah penghargaan bagi mereka yang meraih penghargaan lebih besar. Yang kedua ada insentif. Insentif sendiri adalah suatu objek atau peristiwa yang menggalakkan tingkah laku positif atau menghindarkan tingkah laku yang tidak diingini. Contohnya, guru memberi janji atau jaminan kepada murid yang berhasil mengumpulkan sejumlah token ekonomi yang ditetapkan. Baik, kesimpulannya di sini adalah insentif merupakan peristiwa atau stimulus positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku murid. Pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat menambah minat atau kesenangan pada pelajaran dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang tepat dan menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak tepat. Insentif dipakai guru di kelas diantaranya membuat nilai yang baik, memberikan indikasi tentang kualitas pekerjaan murid, dan tanda bintang atau pujian jika mereka menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Baik, berikut beberapa kaidah lain yang boleh memotivasi murid dari perspektif behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang seperti di atas, yaitu guru mengiktirafkan dengan memberi peneguhan kepada kejayaan murid atau keberhasilan murid serta membantu murid menimbang nilai dan manfaat pribadi terhadap pembelajaran. Yang kedua ada insentif positif dalam pembelajaran diberikan dalam bentuk menghadiahkan bintang, memberi skor dan grade yang baik berdasarkan hasil kerja murid yang memuaskan. Yang ketiga, mempamer hasil kerja murid pada papan buletin. Yang dimaksud di sini adalah memberikan hasil kerja itu dalam bentuk papan buletin atau diumumkan di mading sekolah. Yang selanjutnya menganugerahkan sijil pencapaian. Yang dimaksud di sini adalah memberi penghargaan pencapaian dari murid. Yang selanjutnya memberi peluang kepada murid untuk melakukan aktivitas yang digemari seperti membenarkan murid bermain game yang diminati. Baik, yang dimaksud di sini guru boleh
memperkenankan atau memperbolehkan murid bermain game yang diminati, akan tetapi tetap pada peraturan yang ada. Yang selanjutnya, memberi peluang kepada murid untuk mengikuti lawatan yang dianjurkan oleh pihak sekolah secara percuma. Baik, yang selanjutnya, sekiranya guru itu ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik dalam mengawal tingkah laku murid, maka guru harus memastikan bahwa peneguhan tersebut memang perlu dan sesuai, yaitu apabila telah dikenal atau pasti bahwa murid berkenan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik atau tingkah laku yang baik. Peneguhan ekstrinsik yang berterusan akan meningkatkan kemahiran dan kompetensi murid bertambah baik, sehingga murid mulai beranggapan bahwa aktivitas tersebut memang sesuai untuk mereka. Oleh karena itu, guru harus konsisten memberi ganjaran kepada suatu tingkah laku yang diharapkan, karena secara tidak langsung usaha ini akan membentuk kebiasaan dalam diri murid secara tindakan yang dengan cara yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya ada perspektif kognitivisme. Menurut teori atribusi Weiner, merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi motivasi akademi. Weiner menegaskan bahwa murid akan termotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diinginkan. Penekanan tertumpu kepada persepsi murid yang mempengaruhi cara mereka mentafsirkan keberhasilan atau kegagalan hasil usaha sendiri dan turut mempengaruhi kecenderungan murid untuk mengulangi tingkah laku yang sama. Baik, yang selanjutnya, menurut Weiner, atribut atau quality karakter seseorang dapat diwujudkan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama ada lokasi. Lokasi yaitu suatu penyebab berada. Maksudnya di sini lokasi itu dapat juga menjadi timbulnya suatu keberhasilan murid. Yang kedua ada stability, yaitu penyebab boleh berubah atau tidaknya. Yaitu yang dimaksud di sini itu berubah atau tidaknya seorang murid itu dapat dihasilkan atau dapat dipengaruhi oleh tempat yang dia pijaki atau tempat sekolah yang dia belajar bersama guru, dan tergantung guru juga bagaimana guru mendidik dalam setiap lingkungan sekitar sekolah. Yang terakhir yaitu kawalan, sejauh mana murid bertanggung jawab atas kejayaan atau kegagalan mereka dalam mengawal situasi pembelajaran yang dilalui. Baik, yang selanjutnya terdapat 4 faktor yang mempengaruhi motivasi dalam pendidikan berasaskan perspektif kognitif, yaitu yang pertama ada kebolehan, yang kedua ada usaha dengan lokusnya ada dalam diri murid, yang ketiga ada nasib, yang keempat ada aras kesukaran suatu tugas dengan lokusnya di luar kawalan murid. Baik, yang selanjutnya ada teori ekspektansi dari Fromm. Yang pertama teori harapan atau teori ekspektansi yang dikemukakan oleh Viktor Fromm pada tahun 1964. Fromm lebih menekankan pada faktor hasil atau outcomes dan keperluan seperti dikemukakan oleh Maslow and Herzberg. Yang dimaksud di sini adalah setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, maka ia akan memperoleh hal tertentu. Sebagai penilaian subjektif, seseorang
atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan orang tersebut. Yang selanjutnya ada teori ini menyatakan bahwa intensity kecenderungan untuk melakukan dengan cara tertentu tergantung pada intensity harapan bahwa kerja akan diikuti dengan hasil yang pasti dan pada daya tarik dari hasil kepada individu. Setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Yang selanjutnya, Fromm mengemukakan bahwa orang-orang akan bermotivasi atau termotivasi untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan apabila mereka yakin bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tersebut, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Jadi teori ini menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya itu tergantung dari hubungan timbal balik atau feedback antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Baik, yang selanjutnya, teori harapan ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama yaitu ada harapan, adalah suatu kesempatan yang diberikan akan terjadi karena perilaku atau suatu penilaian bahwa kemungkinan sebuah upaya akan menyebabkan kinerja yang diharapkan. Yang kedua ada nilai atau valence, adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu, daya nilai motivasi bagi setiap individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, valence merupakan hasil dari seberapa jauh seseorang menginginkan imbalan atau signifikansi yang dikaitkan oleh individu tentang hasil yang diharapkan. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada pertautan atau instrumentality, adalah persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama ekspektasi merupakan sesuatu yang ada dalam diri individu yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau keyakinan bahwa kinerja akan mengakibatkan penghargaan. Baik, di sini ekspektasi merupakan salah satu penggerak yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Karena dengan adanya usaha yang keras tersebut, maka hasil yang didapat akan sesuai dengan tujuan. Dalam teori ini disebutkan bahwa seseorang yang memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori ekspektasi nilai menjelaskan bahwa motivasi adalah gabungan antara 2 elemen penting, yaitu yang pertama ada nilai dan yang kedua ada ekspektasi. Dengan kata lain, motivasi merupakan fungsi ekspektasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai. Jika kedua elemen ini bersifat, maka tidak akan terwujud motivasi ke arah pencapaian matlamat. Oleh karena itu, guru perlu memastikan bahwa tugas yang diberikan kepada murid mampu dikuasai dan dikembangkan sehingga membolehkan murid mencapai keberhasilan. 2 konsep penting dalam teori motivasi oleh Victor adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai tugas yang dipersepsikan atau dipersoalkan. Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif pribadi setiap individu termasuk matlamat, nilai, dan minat. Yang kedua, ekspektasi, yaitu kepercayaan tentang kompetensi pribadi dan kebolehan individu terhadap tugas. Yang dimaksud di sini adalah ekspektasi teori berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu, tergantung pada tujuan khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut tentang nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.
Baik, yang selanjutnya berdasarkan teori ekspektasi nilai, seorang guru itu perlu yang pertama merangsang murid untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara untuk meningkatkan taraf hidup murid. Yang kedua, memberi semangat berkenaan dengan nilai pendidikan, membawa model yang telah berhasil untuk dikongsi keberhasilan. Yang ketiga, memberi penekanan kepada murid bahwa model yang berhasil kini ialah murid yang tidak cemerlang pada masa dahulu. Yang selanjutnya, memastikan tugas penguasaan dan perkembangan yang membolehkan murid memperoleh keberhasilan. Yang dimaksud di sini adalah kepuasan yang diharapkan dan tidak aktual bahwa seorang murid mengharapkan untuk menerima setelah mencapai tujuan. Harapan adalah keyakinan bahwa upaya yang lebih baik akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Harapan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemilikan, keterampilan yang sesuai untuk melakukan suatu pekerjaan dalam pembelajaran, ketersediaan sumber daya yang tepat, ketersediaan informasi penting, dan mendapatkan dukungan yang perlu untuk menyelesaikan belajarnya seorang murid. Baik, pada poin yang selanjutnya ada perspektif humanistik. Perspektif humanistik menekankan bahwa manusia menginginkan kebebasan pribadi dalam membuat pilihan dan memiliki kegigihan sendiri yang mendorong untuk melakukan tingkah laku tertentu ke arah penyempurnaan sendiri. Pada dasarnya, perspektif humanistik meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi dan ada keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. Perspektif humanistik menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadiannya, kebebasan untuk memilih nasib mereka. Perspektif ini berkaitan erat dengan pandangan Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipuaskan dahulu sebelum memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada teori Abraham Maslow. Menurut hierarki keperluan Maslow, keperluan merupakan desakan yang memotivasi seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat sama ada untuk memenuhi keperluan fisiologi, psikologi, emosi, atau intelek. Baik, di sini saya akan menjelaskan Abraham Maslow sendiri merupakan tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Menurut Maslow sendiri, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu. Setelah jenjang pertama terpenuhi, maka manusia akan mencoba memenuhi kebutuhan yang ada di jenjang berikutnya. Baik, kebutuhan yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi sendiri adalah kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan psikologi atau kebutuhan rasa aman. Yaitu kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Yang terakhir ada kebutuhan atau keperluan emosi atau intelek. Kebutuhan ini menempati posisi ketiga dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Yang selanjutnya, perspektif humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri pribadi seseorang seperti kompetensi sendiri, harga diri, kegigihan sendiri, pencapaian sendiri, dan autonomi, serta memberi penekanan terhadap individu yang mengawal secara dalam tentang proses hidup. Baik, yang selanjutnya, strategi yang boleh digunakan oleh seorang guru untuk meningkatkan motivasi secara pendekatan humanistik dalam kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan penerimaan positif murid tanpa syarat seperti mengasingkan tingkah laku murid daripada kebolehannya dan bakat mereka. Yang kedua, ada mewujudkan kelas yang sama dan tersusun supaya murid
percaya bahwa mereka dapat belajar. Yang selanjutnya memberi pertimbangan kepada pengalaman pengajaran dan pembelajaran daripada perspektif murid. Yang selanjutnya membantu murid mencapai keberhasilan terutama dalam tugas yang mencabar. Yang selanjutnya memberi murid mekanisme konkret supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari masa ke masa. Yang selanjutnya mengurangi persaingan dan mengelakkan wujudnya situasi murid dalam secara kurang adil dalam kalangan rekan sebaya. Yang selanjutnya menggalakkan murid mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. Yang terakhir menggalakkan murid menentukan matlamatnya sendiri. Baik, yang selanjutnya ada teori pencapaian MC Sliland. Motivasi meningkatkan pelajar dimotivasi, memahami unsur-unsur motivasi dan melibatkan diri dalam usaha tersebut. Yang selanjutnya motivasi bertindak dua hal. Yang pertama memberi dan yang kedua menerima. MC Sliland membedakan di antara high achievers dengan low achievers, yang mana pada kebiasaannya high achievers menetapkan matlamat tidak mudah dan terlalu susah untuk dicapai. Yang selanjutnya satu set proses memberi tenaga kepada tingkah laku seseorang itu dan matlamat menjurus tingkah laku itu kepada satu matlamat, pilihan positif bermakna dan memuaskan keperluannya. Yang selanjutnya perlu wujud maklum balas yang jelas dan nyata tentang keberhasilan daripada usaha seseorang. Yang selanjutnya teori ini menjelaskan bahwa pencapaian akan dipertingkatkan melalui latihan atau pembedaan kepada pengalaman baru. Yang selanjutnya atau yang terakhir, teori ini menyebabkan harapan untuk keberhasilan dan ketakutan untuk kegagalan tertanam dalam jiwa pelajar. Baik, yang selanjutnya ada implikasi motivasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran dari perspektif behavioris, perspektif kognitif, dan perspektif humanistik banyak yang bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh guru dan suasana dalam kelas. Baik, yang selanjutnya ada peranan guru. Beberapa peranan guru sebagai berikut. Yang pertama, pencapaian murid dalam pendidikan banyak bergantung kepada motivasi di dalam diri murid dan usaha guru untuk memudahkan penerimaan ilmu semasa proses PNP. Yang selanjutnya, guru yang bermotivasi tinggi senantiasa mengharapkan muridnya berhasil. Guru menjadi pembantu murid dalam memperbaiki diri dan menyelesaikan tugas murid melalui bimbingan dan kritikan. Suasana seperti ini memberi peluang kepada murid memperbaiki konsep sendiri dan mempertingkatkan tahap aspirasi serta motivasi dengan melibatkan diri secara aktif dalam aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya, guru perlu lebih memberikan perhatian kepada murid yang bermasalah dan berprestasi rendah dengan memberi peluang dan masa atau waktu untuk mereka menjawab soal di samping mencari ruang untuk memuji mereka walaupun pada pencapaian yang sangat minim. Selanjutnya yaitu guru sebagai pemimpin dalam kelas perlu menggunakan lebihan waktu untuk memahami keperluan murid. Baik, selanjutnya guru sebagai pemimpin dalam kelas perlu menggunakan waktu yang lebih untuk baik, akan saya ulangi. Guru sebagai pemimpin dalam kelas perlu menggunakan waktu yang lebih lama untuk memahami apa keperluan atau kebutuhan murid dengan mendalami bidang psikologi kanak-kanak dan remaja. Hal ini sebagai
Hal ini sebagai cara untuk memberikan bimbingan pribadi dan penilaian secara terus-menerus kepada murid. Yang selanjutnya, guru juga dituntut untuk mempertingkatkan kemahiran potensi diri seperti menguasai pedagogik yang menyenangkan dengan menerapkan elemen-elemen seni musik, seni visual, pergerakan kreatif, dan media untuk menggunakan berbagai bahan bantu pengajar yang menarik serta bermakna. Hal ini akan memberi inspirasi kepada murid untuk menjadi insan atau seorang manusia yang berhasil dan berguna pada masa yang akan datang. Baik, yang selanjutnya, guru juga dituntut agar bersifat penyayang antara semua ahli untuk memenuhi keperluan kasih sayang. Guru juga perlu memupuk nilai penghargaan sendiri dalam kalangan setiap murid dan memberi motivasi serta peneguhan yang sesuai supaya murid dapat berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Di samping itu, guru juga perlu merancang aktivitas pengajaran mengikuti kebolehan murid dengan tujuan meningkatkan keupayaan mereka, meningkatkan peluang dalam memenuhi keperluan perkembangan diri murid, yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, menghasilkan karya atau ciptaan estetik yang bermutu tinggi, dan menikmati kepuasan pencapaian diri dari aspek fisiologi, aspek psikologi, aspek emosi, dan aspek intelek. Pada poin selanjutnya ada suasana dalam kelas. Yang pertama, kelas yang kondusif dari perspektif fisikal, sosial, dan psikologi secara tidak langsung dapat memotivasi murid untuk rajin datang ke sekolah, menyayangi guru dan menyayangi teman sekelas, serta merangsang minat untuk terus belajar. Yang selanjutnya, keberkesanan aktivitas dalam kelas juga sangat bergantung kepada hierarki keperluan manusia yang dapat dipenuhi dan keperluan asas murid yang telah terpenuhi. Baik, yang selanjutnya ada suasana kelas yang kondusif adalah dengan mewujudkan aktivitas pengajaran dan pembelajaran yang menyenangkan, yang menggembirakan, harmonis, dan selamat, serta semua murid berpeluang melibatkan diri secara aktif. Yang selanjutnya ada kesediaan guru mentransformasikan kaidah pengajaran dapat mengembangkan 5 kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid bagi memantapkan diri mereka menghadapi cibiran atau omongan pembicaraan pada masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, yaitu slide yang terakhir, ada kesimpulan. Motivasi dalam pembelajaran dianggap sebagai penggerak utama kepada murid dalam menjaga tingkah laku positif terhadap tanggung jawab belajar, menstruktur pemikiran secara jelas, memahami emosi sendiri dan emosi orang lain. Untuk membentuk kerangka tujuan dan menoreh minat serta kecenderungan murid untuk mencapai matlamat pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.